Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pagi ini saya akan mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan SMK Muhammadiyah Playhari Tanah Laut. Seperti apa suasana sholat Idul Fitri, kemudian khutbah dan acara makan menu khas Banjar. Selamat mengikuti, jangan lupa tetap subscribe, like dan komen di Aprilia Waringling. Terima kasih. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi shalihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahzatan wa syurura. Asyhadu an la ilaha illallah الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد إلى طاعة الله بجاهدين. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan semata-mata kepada Ilahi. Berkat izin dan restunya jualah kita diperkenankannya kembali berjumpa pada hari ini, di hari Idul Fitri ini. Hari ini kita datang berkumpul di tempat ini dengan perasaan haru yang cukup lega setelah berpuasa sebulan penuh. Merdeka sekali rasanya setelah merebut kemenangan itu. Inilah makna sesungguhnya daripada puasa Ramadan kemarin ini. Di samping itu, ibadah juga perjuangan melepaskan diri dari kungkungan perbudakan hawa nafsu, nafsu perut dan nafsu syahwat. Begitu pula perintah zakat yang membarenginya. Di samping tugas juga bertarungan membebaskan diri dari kungkungan penjajah materi dan harta benda. Puasa dan zakat yang berhasil dikerjakan dengan baik akan melahirkan orang-orang yang muttaqin, dalam arti pengertian orang yang merdeka. Mereka tidak lagi diperbudak oleh perut dan syahwatnya, tidak lagi dijajah oleh materi dan harta bendanya, oleh nafsu dan keinginannya. Kemenangan dan kemerdekaan itulah yang dirayakan setiap tahun yang dikenal dengan Idul Fitri seperti sekarang ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Maha besar Allah yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua,
sehingga dapatlah kita memadamkan rasa dendam dan kebencian pada hari ini. Marilah kita hiasi dengan suasana yang penuh kecintaan dan kemesraan, dengan menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan. Sungguh maha besar Allah yang telah memberikan perasaan untuk menikmati suasana yang serba menyenangkan pada hari ini, yang penuh dengan perasaan puas dan lega sebab kewajiban telah ditunaikan, tugas sudah diselesaikan, sehingga pada hari ini kita dapat hadiah piala kemenangan dan kejayaan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya kenikmatan berhari raya fitrah. Tertimbun sudah jurang pemisah, terhapus sudah semua hasad dan dengki, dendam kesumat di dalam dada habis terkubur bersamaan dengan datangnya hati yang suci. Dan yang sekarang ini adalah saling memaafkan, saling memberi, dan saling menerima ampun. Di sana sini terlihat wajah yang berseri-seri, cerah lagi ceria, menawan lagi memikat, dengan sorotan mata bening, mengundang kasih sayang, menghilangkan semua derita. Yang ada sekarang adalah kenikmatan, kegembiraan, dan kesyahduan yang penuh dengan kenangan indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana yang penuh ceria lagi gembira inilah yang dinamakan dengan Idul Fitri, kembali bersih bagaikan kain putih, tiada noda sedikit pun. Masing-masing kita membuka lembaran baru yang bernuansa putih kosong tanpa coretan yang mengotorinya. Mari kita mulai membuka lembaran-lembaran berikutnya untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kenangan seperti inilah yang membuat syahdunya suasana pada hari kemenangan ini, yang membuat kita meneteskan air mata jatuh satu demi satu membasahi pipi, sebagai air mata penyesalan mengenang masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan keterlanjuran yang sudah terjadi. Tetapi terbetik juga di relung hati yang paling dalam ungkapan syukur kepada Allah karena kita sempat menobatkan diri dengan sisa-sisa umur yang masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai umat yang satu, jamaah yang akidahnya satu pula, marilah kita akhiri hidup bersengketa, hidup bermusuh-musuhan antara keluarga dengan keluarga, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, pribadi dengan pribadi, teman dengan teman, anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Habiskanlah sudah, sirnakanlah sudah, jauhkanlah sudah, kuburlah sudah semua kebencian dan kedengkian, semua saling sengketa sedalam-dalamnya, dan jangan biarkan kembali muncul di dalam diri. Mari kita bina hidup rukun dan damai dengan kesatuan akidah dan limpahan cinta dan kasih sayang. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat hari raya seperti ini biasanya amat peka sekali, mudah mengundang kenangan yang lama dan masa lalu. Barang yang hilang kembali terbayang. Mereka yang mati mendahului kita semua teringat di depan mata orang tua kita, saudara kita, teman kita, atau bahkan tetangga kita yang sudah lama pergi mendahului kita. Padahal baru kemarin rasanya kita bersenda gurau, baru kemarin rasanya kita masih bergandengan tangan dengan mereka. Tetapi saat Idul Fitri sekarang mereka telah tiada, dan Idul Fitri yang akan datang pun masih menjadi tanda tanya. Belum jelas bagaimana pula kita nantinya. Banyak kemungkinan yang terjadi. Maut terus menghadang kita. Malaikat maut siap melaksanakan tugas merenggut nyawa siapa yang memang kena gilirannya. Tidak mustahil kita yang berada dalam daftar urutan pertama, meninggalkan pula istri, meninggalkan anak yang kebetulan masih kecil. Terbayang nasibnya. Aduhai kasihan bagaimana pula keadaan mereka nanti, seperti biasa anak yang sudah yatim. Kepada siapa lagi mereka menggantungkan hidupnya kalau kita
kelak sudah tiada. Aduhai kasihan si anak yatim. Tentu saja di saat seperti ini mereka teringat dengan ayah ibu. Bagaimana sudah mereka akan berbuat kalau bukan menangis pilu bersembunyi di balik pintu. Mungkin sekali si anak yatim terlunta-lunta menjadi pengemis, tukang minta-minta, ikut menumpang di rumah orang menjadi pelayan yang diperbudak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita renungi nasib mereka sejenak. Bagaimana nasib si anak yatim piatu pada hari yang bahagia seperti sekarang ini. Melihat anak yatim lain datang dan pergi bergandengan tangan dengan orang tuanya sendiri, diselingi gelak tawa penuh bahagia, serta peluk cium yang begitu mesra indah dipandang mata, sambil bersenda gurau luar biasa bersama anak tetangga. Si anak yatim melihatnya dengan mata berbinar-binar, dengan mata berkaca-kaca, tertunduk lesu pedih hatinya, jantungnya perih diiris sembilu. Teringatlah dia setahun yang lalu pada saat ibu dan bapaknya masih hidup, sempat juga dia berpakaian baru seperti temannya sekarang ini, berjalan bergandengan tangan dengan ayah dan bundanya penuh gelak tawaria. Ingatan si anak yatim terbayang lagi, ingin seperti dahulu merasakan hangatnya peluk cium belas kasih ayah bunda kandungnya. Aduhai enaknya, alangkah nyamannya, namun lamunannya tersentak retak berderai air mata, karena semua itu hanya lamunan yang singgah sebentar bagai angin lalu. Begitulah nasibnya si anak yatim piatu. Kadang hidupnya terlantar jadi gelandangan, kadang makan, kadang tidak. Laparnya lebih banyak daripada kenyangnya. Bajunya tidak sempat lagi berganti, sebab tidak ada yang memikirkannya. Kepada siapa dia harus mengadu kalau ayah dan bundanya telah tiada? Orang lain tidak ambil peduli. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya, masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya. Pada hari Lebaran seperti ini, berangkatlah dia seorang diri ke masjid turut berhari raya, walau dengan perasaan yang cukup pilu. Tampak sekali keyatimannya, bajunya kumal penuh tambalan, duduk di samping temannya berbaju baru yang masih punya ayah dan bunda. Barulah dia meratapi dirinya, menyesali keadaan dirinya yang lalu. Menangislah dia di hati sekeras-kerasnya, merindukan sosok ayah dan bunda yang telah tiada. Tinggallah kini dia menggigit jari yang menambah sakit luka hatinya, sebab dia baru teringat semua dosanya, teringat pula kedurhakaannya kepada ayah dan bundanya yang belum sempat dia bermohon ampun karena keburu meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, tidak mustahil akan begitu nasibnya anak yatim di kemudian hari. Siapa yang tidak pilu hatinya? Siapa yang tidak teriris rasa jantungnya membayangkan betapa malangnya? Aduhai kasihan rata-rata si anak yatim. Baginda Rasulullah SAW tahu persis keadaan seperti ini, sehingga pada suatu hari ketika beliau keluar dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri, di tengah jalan beliau melihat sekelompok anak yang sedang bermain bersukaria dengan pakaian serba baru. Namun di antara anak-anak itu ada terlihat seorang anak yang duduk menyendiri dengan pakaian lusuh, berwajah pucat dan menangis terisak-isak. Rasulullah SAW mendekatinya seraya bertanya, "Wahai anak, mengapa kamu tidak ikut bermain bersama-sama temanmu bersukaria pada hari ini? Hari ini adalah hari bergembira." Anak itu pun menjawab dengan kata yang tersendat-sendat, "Wahai Tuan, sebenarnya ayahku sudah meninggal dunia dalam peperangan bersama baginda Rasulullah SAW. Kemudian ibuku menikah lagi dengan seorang laki-laki, dan ternyata harta warisan dari ayahku dihabiskan.
Kemudian aku diusirnya dari rumah. Kini aku hidup terlunta-lunta, tidak ada tempat berteduh, dan tidak ada pakaian dan makan sedikit pun menyambung hidup ini. Kini aku ratapi diriku, sebab aku teringat dengan ayahku. Setelah aku melihat teman-temanku yang masih punya ayah dan ibu, seandainya ayahku masih hidup, mungkin aku masih bisa merasakan kenikmatan hidup seperti teman-temanku. Rasulullah pun kemudian berkata, wahai anak, maukah engkau menerima aku sebagai pengganti orang tuamu, Aisyah sebagai ibumu, dan Ali sebagai pamanmu? Dengan perasaan terharu yang sangat luar biasa, si anak menangis terisak dalam pelukan baginda Rasulullah. Kemudian beliau membawa pulang si anak yatim ke rumahnya, di mana Aisyah menjadi ibunya dan Rasulullah menjadi ayahnya. Dipeluk, dicium seperti anak sendiri, keperluan diberikan sebagaimana anak-anak yang lain. Bersenda gurau dan bermesraan bersama baginda Rasulullah SAW, sehingga si anak yatim dengan keyatimannya, sehingga Rasulullah SAW benar-benar sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh bahagia kita pada hari ini. Allah masih memberikan kesempatan untuk turut bersama-sama merasakan gembiraan yang hari yang fitri ini. Seorang anak baru tersadar bahwa kemarin-kemarin ia sangat banyak berbuat kesalahan terhadap ayah dan bundanya. Seorang ayah dan bunda juga baru tahu tidak sedikit kekeliruan yang dia perbuat pada anaknya. Berbahagialah mereka yang tersedak sadar. Berbahagialah mereka yang tersedak sadar. Dia tampil dengan segala kebesaran jiwa dan kejujuran, mengulurkan tangan, mencium mesra, mendekap sayang, merasakan kehangatan peluk orang tua dengan kecupan mesra di dahi. Seorang anak dengan rela dan ikhlas meminta maaf, dan orang tua dengan segenap cinta kasihnya memberi maaf. Tertimbullah sudah segala jurang pemisah pada hari fitrah ini. Hadirin rahimakumullah, setelah sholat Idul Fitri bubar dan kita masing-masing pulang ke rumah, maka musuh kita iblis laknatullah tidak akan tinggal diam. Dia langsung menggerogoti serta memanggil-manggil dengan suara merdu, melambaikan tangannya lemah gemulai untuk mencicipi aneka makanan yang lezat rasanya yang disediakan di rumah atau di tempat tetangga. Setelah kita naik dari rumah tetangga yang satu ke tetangga yang lainnya sampai kita kekenyangan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusyriku innahu la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Inilah yang disentuh langsung oleh ibadah puasa yang baru saja kita tinggalkan untuk memperbaiki kualitas dan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah menerima segala amalan dan ibadah Ramadan
yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Rahman ya Rahim, dengan sifat Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihanilah kami, limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu kepada kami, bangsa dan negara kami, sehingga dengan Engkau lepaskan kami dari belenggu multi krisis, krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis-krisis lainnya. Allahumma ya Ghafurur Rahim, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, segala kesalahan kami, kekhilafan dan kelalaian kami yang kami ketahui atau tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami umur panjang untuk senantiasa beribadah kepadamu. Bukakanlah pintu rahmat, pintu taubat. Terimalah amal ibadah yang kami lakukan dengan taufik dan hidayah-Mu. Dan pertemukanlah kami dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat, walafiat dan takwa. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma rabbana taqabbal siyamana waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, terimalah puasa kami selama bulan Ramadan dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Pagi ini Ibu Marlina, istrinya Pak Larsono Tanah Laut, menyediakan apa ini, Bu? Soto Banjar. Komplit. Saya sudah nggak sabar. Ini adalah soto Banjar. Tahun 2008 sih. Itu kalau yang 5 waktu itu 4 tahun aja. Masak-masak cewekan rujak kayak main alin Sambal. Tina nyaman benar. Ya sekarang kena gitu nah. Makan Atau kalau wortelnya. sesuai gambar awal ya nggak apa-apa. Cuma kita bangunan jangan diapa-apain dulu ya. Langsung atasnya saja yang digali gitu. Begitu atas itu selesai, nanti ininya kita anukan kalau misalkan ada anukan. Selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, semua sudah selesai dirapikan, lapangan juga sudah kosong. Saatnya kita kembali ke rumah untuk bersalaman dengan tetangga dan keluarga. Setelah menyaksikan Aprilia Warihling, sampai berjumpa kembali pada tayangan Aprilia Warihling yang selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Play hari 2 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.